أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan membahas tema kita yang kedua. Kita akan membahas tentang adab menjaga lisan ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Azhari Nasution. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wa afdalus salam ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Cahaya Hati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, khususnya ibu-ibu yang cantik-cantik, insya Allah calon penghuni surga semuanya. Sehat Bu? Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang lisan. Semua punya lisan Bu? Mana lisannya Bu? Lisan ini salah satu organ yang penting yang Allah titipkan kepada kita. Tapi kita ingin lisan yang dititipkan Allah ini tidak hanya sehat tapi juga afiat. Apa beda sehat sama afiat? Kalau sehat itu berfungsinya organ sesuai dengan fungsinya. Tangan bisa memegang, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa ngomong, itu namanya sehat. Tapi tidak semua yang sehat itu afiat. Afiat adalah tidak hanya berfungsi tetapi difungsikan sesuai dengan maksud yang menciptakannya. Paham? Jadi ketika mata bisa melihat dia sehat, tapi apakah mata itu afiat dilihat? Mata ini dipergunakan ngeliatin apa? Kalau ngeliatin yang baik-baik, ngeliatin nikmat Allah lalu dia memuji Allah, ini matanya mata yang tidak hanya sehat tapi afiat. Allah kasih lisan, lisannya tidak hanya bisa berfungsi ngomong, tapi Masya Allah diajak untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia puji Allah. Diajak untuk berzikir, diajak untuk tilawah Al-Quran seperti adik kita Kaila tadi. Wah itu tidak hanya sehat tapi afiat. Tapi kalau lisannya diajak maksiat, boleh jadi kita cuman sehat tapi nggak afiat. Ibu-ibu, Bu, masih hidup? Ibu-ibu pengen punya lisan yang sehat atau afiat? Sehat wal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu ainain.
wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk kamu itu dua mata, lalu kami jadikan bagi kamu itu lisan dan dua bibir. Nah, ini salah satu organ yang Allah titipkan kepada kita. Salah satunya lisan. Kita harus jaga ini ibu-ibu. Apalagi buat ibu-ibu. Ya. Ingat kata Nabi, ya, banyak sekali kesalahan itu muncul dari lisan. Itu kalau kita baca kitabnya Bidayatul Hidayah Al-Ghazali, Hujjatul Islam, rahimahullah qaddasallahu sirrah. Itu banyak sekali dosa-dosa lisan yang membuat orang celaka. Ketika dulu Nabi misalnya dimi'rajkan, ya, atau di Isra wal Mi'rajkan, Nabi melihat ada sekelompok orang yang lisannya digunting gitu. Dengan gunting yang terbuat dari api. Nabi nanya sama malaikat Jibril, siapa mereka ini wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang cuma bisa ngomong, ya, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri melupakan apa yang mereka omongkan. Siapa berarti itu, Bu? Hah? Orang-orang yang ngajak ke kebaikan, gak cuman ustadz. Jangan ngelihat ke saya semuanya. Iya. Kita boleh jadi nyampaikan kebaikan ke anak kita, tapi kita sendiri kemudian tidak melakukan, termasuk itu dosa lisan. Iya. Man samata najaha. Siapa yang banyak diamnya, dia selamat. Loh kok bisa Ustadz? Logikanya begini. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Yang banyak salahnya, banyak dosanya. Yang banyak dosanya, punya peluang besar masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, yang banyak diam, sedikit potensi salahnya. Kalau sedikit potensi salahnya, enggak banyak dosanya. Kalau enggak banyak dosanya, besar peluangnya masuk surga. Jadi ibu pengen jadi orang yang diam atau yang cerewet nih? Bu, diam atau cerewet? Hah? Masalahnya penelitian dari jurnal science, neuroscience itu membuktikan perempuan itu bicara satu hari paling sedikit 20.000 kata sehari. Bapak-bapak 7.000, laki-laki 7.000 perbendaharaan katanya. Ibu-ibu 20.000. Kalau kurang dari 20.000 satu hari tidurnya kagak nyenyak. Makanya bapak-bapak punya istri cerewet itu, satu, jangan marah. Menunjukkan dia bahwa benar-benar istri Anda itu benar-benar perempuan. Ya. Ntar kalau dia gak suka ngomong, gak cerewet, diragukan keperempuanannya. Kebalikannya ibu-ibu punya suami cerewet. Wah, itu perempuan atau laki-laki ya. Hah? Jadi laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Itu fitrahnya perempuan. Memang banyak ngomong. Tetapi walaupun misalnya kita dikasih fitrah banyak ngomong ibu-ibu. Tetap mari kita jadikan omongan itu diperuntukkan hal-hal yang baik. Jangan hal-hal yang buruk. Contohnya satu, gibah. Gibah itu apa sih? Apa definisi gibah? Ngomongin kejelekan orang lain, baik kejelekan itu benar ataupun tidak benar, yang jika orang yang sedang kita bicarakan itu tahu, dia nggak suka. Jadi definisinya jelas tuh. Kita ngomongin kejelekan orang ibu-ibu, yang kalau orang itu tahu dia nggak suka. Ustadz Azhari ganteng banget ya. Wah itu nggak gibah. Karena kalau saya dengar saya seneng. Habib Ali ganteng banget ya. Wah itu gak gibah itu. Hah? Tapi kalau ada orang yang punya kejelekan, ibu omongin, yang kira-kira kalau dia dengar apa yang kita omongin dia marah, itu sudah masuk gibah. Paham ya? Itu gibah. Nah itu harus dijaga itu. Gak boleh. Tapi gibah ini memang enak. Iya Bu, betul. Kita kalau ngegibah sejam 2 jam berasa nggak? Nggak berasa. Tapi kalau ngaji,
Sejam 2 jam gimana? Posisi duduk berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi orang gibah itu kadang-kadang tipenya banyak. Ada tipe pelempar opini. Dia masuk ketemu sama teman-temannya, gengnya, dia bilang, "Lo tau nggak? Ini ada cerita baru nih." Wah, ini pelempar opini. Ada yang mazhab gibahnya mazhab cuci tangan. Dia sebenarnya tahu info yang dia pengen gibahin tapi nggak mau disalahin. Gue sih nggak tahu benar apa enggak ya. Yang gue dengar sih begini. Padahal dia pengen gibah. Iya Bu? Bu? Ada yang mazhab gibahnya sok empati. Sok kasihan lihat orang padahal pengen gibah. Ya Allah, kesian banget dia punya suami begitu ya. Terus gimana ceritanya? Wah. Ibu mazhab gibahnya yang mana, Bu? Jadi mari kita jaga lisan kita. Ya, lisan ini nggak bertulang tapi dia lebih tajam daripada pedang, benar itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosa lisan, gibah. Yang kedua, yang simpel-simpel aja yang sering kita temuin sehari-hari. Mari jadikan lisan kita ini bersyukur. Karena itu nggak boleh mencela. Baik mencela objek yang hidup ataupun yang tidak. Mencela orang lain nggak boleh. Orang muslim yang melaknat saudaranya maka dia terlaknat. Sekarang zaman medsos. Orang kalau pengen ngelaknat orang, pengen ngebully orang, ini lagi tren-trennya. Lagi mudah-mudahnya. Gak suka tinggal bully. Gak suka tinggal komen negatif. Wah, hati-hati. Makanya kan kata Nabi, siapa orang Islam itu? Orang Islam itu adalah dia yang orang-orang muslim selamat min lisanihi wa yadihi. Selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Itu satu paket tuh Bu. Dulu mungkin kita berpikir apa sih hubungan antara lisan sama tangan. Sekarang kita udah mulai ngeh di zaman teknologi informasi dan komunikasi. Di mana kadang-kadang lisannya nggak ngomong tapi tangannya gerecep bener ngomen orang. Nah orang Islam itu adalah ketika orang lain itu tidak merasa terganggu dengan lisan dan tangannya. Lisan kita bisa kita jaga tapi komentar kita di medsos orang masih tersakiti, hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak boleh tuh. Kita selain menggibah, memfitnah nggak boleh mencela orang. Iya, nggak boleh mencela orang lain. Sampai-sampai kata Nabi, ini dalam hal agama misalnya. Tidak boleh kita menstigma kadar keimanan orang. Nggak boleh kita panggil orang, ya adu Allah, musuh Allah, ahli maksiat, nggak boleh. Walaupun kita tahu dia orang yang bermaksiat. Walaupun kita tahu misalnya ada bukti-bukti yang menunjukkan dia berbuat maksiat. Tapi nggak boleh serta-merta kita bilang, ya adu Allah. Hei musuh Allah, nggak boleh. Iya kalau benar, kalau tidak benar maka akan kembali kepada si pengucapnya kata Nabi SAW. Menghina makanan, mencela makanan. Nggak cuma mencela, saya mencela ibu-ibu, nggak cuma ini Bu. Iya pemirsa, mencela makanan juga nggak boleh. Ma'aban Nabi SAW qat. Salah satu akhlaknya Nabi nggak pernah mencela makanan. Bu, Ibu, nggak pernah mencela makanan Nabi. Kalau suka Nabi makan, nggak suka diem. Suka makan, nggak suka diem. Pernah satu ketika Nabi ditawari makanan, kebetulan Nabi nggak suka Mas Ali. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi diem. Ketika ditawari, loh kok nggak makan wahai Nabi? Saya menikmati sudah terlalu nikmat melihat kamu makan kata Nabi. Sehingga sahabat ini makan sampai habis, tapi Nabi tidak makan. Padahal Nabi nggak suka, tapi Nabi nggak ngomong, Nabi nggak ngomen. Lah kira-kira kalau kita suka nggak suka ngomen, suka di komen kurang garam nih, gulanya banyakan nih, terlalu manis, iya Bu. Apalagi nggak suka ke kondangan berangkat bertiga sama teman-temannya.
Sampai di kondangan ya dicicipin rendang. Ini rendangnya hitam bener bumbunya. Yang satu ngomong iya dagingnya keras banget. Yang satu ngomong lagi lu mendingan dapat daging gue lengkoasnya. Wah jadi ya, hajatan harusnya kondangan dapat pahala sunnah. Iya, ngadirin undangan saudara muslim. Tapi sampai di tempat menghina makanan hajatan. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Hati-hati. Jaga lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhlak dari lisan ini, jangan mudah memberi komentar yang kita bukan bidangnya. Tuh. Hari ini zaman di mana orang cepet-cepetan ngasih komentar. Ingin dianggap paling tahu, padahal bukan bidangnya, bukan ahlinya, tapi semua orang komentar. Iya Bu? Bu, semua orang jadi wartawan hari ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Andai saja orang-orang yang gak tahu, orang-orang yang jahil, yang tidak pakar di bidangnya itu diam, makhtalafan nasu. Maka ya tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia. Nggak ada perdebatan. Kenapa? Karena yang nggak paham diam. Kenapa sekarang banyak ribut, banyak saling hujat-hujatan, saling bully-bulian? Karena yang nggak paham ngomong. Harusnya yang ngomong itu yang pakar. Hah? Ada bidangnya masing-masing. Kalau soal agama ada agamawan, soal politik ada politikus, soal ini ada ahlinya. Ketika kita nggak tahu lalu kita ngomen, maka yang ada adalah lisan kita menjadi pemancing keributan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita punya lisan yang nggak cuman sehat tapi juga afiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution ya. Bicara yang baik, kalau enggak mendingan diem ya, gitu aja ya konteksnya ya. Jadi jangan sampai mulut ini keluar bicara banyak akhirnya banyak dosa ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang ciri-ciri orang tidak ikhlas bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Lutfi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.